Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita masih belajar tematik tema 6 cita-citaku. Subtema 3, giat meraih cita-cita. Nah, hari ini kita muatannya PPKN, Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3, halaman 74 ya. Mengelompokkan hari besar keagamaan. Pelajaran PPKN. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal agama yang diakui di Indonesia ada 6 ya. 1 Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, sama Konghucu. Kita juga sudah mengenal apa? Rumah ibadahnya, tempat ibadahnya. Ada masjid untuk orang Islam, ada gereja untuk Kristen dan Katolik, ada pura untuk Hindu, ada wihara untuk Buddha, dan ada kelenteng untuk yang beragama Konghucu. Baik, hari ini kita akan mengenal hari besar keagamaan. Mari kita berdoa sebelum dimulai. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Kita buka halaman 74. Nah, masih ingatkah kalian dengan agama-agama yang sudah diakui di Indonesia ya? Ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing ya. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, warga dari bangsa Indonesia harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang merayakan hari besar keagamaannya. Coba kamu lihat di kalender. Di bulan ini ada tanggal merah nggak? Ada. Tanggal berapa? Tanggal 12. Yaitu hari raya Imlek dari agama Konghucu. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah agama Islam. Nih mayoritas ya rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Hari besar keagamaan agama Islam yang pertama Idul Fitri ya, jatuh pada tanggal 1 Syawal atau Lebaran. Biasanya sebelum Idul Fitri umat Islam melaksanakan puasa sebulan penuh, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kita yang puasa 3 bulan lagi ya, insya Allah kita puasa. Setelah puasa, dinanti-nanti kapan nih Lebaran nih kapan? Alhamdulillah lebarannya dari tiap tahun nggak pernah berubah, yaitu tanggal 1 Syawal. Ya, biasanya apa perayaannya? Setelah sholat subuh kita berbondong-bondong ramai ke masjid jami atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Setelah sholat sunat Idul Fitri kita bersalaman, minta maaf ke orang tua, ke teman ya. Kemudian ada makanan khas Idul Fitri, yaitu makan ketupat sayur ya. Ketupat itu bahasa Jawa, artinya ngaku lepat. Nah, kita mengaku salah, makanya meminta maaf kepada saudara, teman, orang tua kita. Itu Idul Fitri. Siapa yang kangen suasana Lebaran? Ya kangen ya. Baju baru, makanannya, makan ketupat, habis puasa 1 bulan, dapat hadiah dari om, dari tante. Ya, kangen ya semuanya ke suasana Lebaran. Baik, selanjutnya hari besar keagamaan yang kedua ya
di umat Islam adalah Idul Adha. Idul itu lebaran, Adha itu menyembelih ya. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 10 Zulhijjah adalah di mana umat Islam selesai melaksanakan ibadah haji. Ibadah hajinya di mana? Di Mekah dan Madinah. Setelah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, mereka merayakan atas selesainya manasik haji. Tanggal 10 umat Islam di seluruh dunia yang tidak berangkat ke Mekah untuk ibadah haji melaksanakan sholat sunat Idul Adha ya tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya setelah subuh kita berangkat sampai rame-rame bersama keluarga ke masjid atau ke lapangan, habis itu memotong hewan kurban. Nih, hewan kurbannya ada domba, ada sapi ya. Kalau di Arab ada unta. Habis itu kita berbagi makanan daging ke tetangga, ke fakir miskin. Kita juga ikut bakar sate ya, sate daging sapi dan domba. Oke. Nah, siapa yang kangen sama Idul Adha? Nah, kangen ya, suasananya makan sate ya. Yang ketiga masih hari besar keagamaan umat Islam, yaitu Tahun Baru Islam. Diperingati pada tanggal 1 Muharram. Ya, Muharram itu kayak kita Januarinya. Di bulan kita itu Muharram itu Januari. Ayo kita sebutin nama-nama bulan dalam bulan Komariah, bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan berdasarkan perhitungan Komariah. Nah, tanggal 1 Muharram ini diperingati dengan peringatan Hari Tahun Baru Islam. Baik, selanjutnya Maulid Nabi. Hari besar keagamaan di umat Islam adalah Maulid Nabi. Itu 12 Rabiul Awal. Nah, kemarin kita melaksanakan perlombaan dalam rangka Maulid Nabi. Biasanya lomba di sekolah, lomba pidato, lomba tahfidz, ya, baca Quran, kaligrafi. Nah, kemarin kita lombanya secara virtual lewat Instagram SDIT Cahaya Kolbu ya. Ada yang juara tahfidz, ada yang juara nulis Quran ya. Biasanya di rumah-rumah kita membaca Al-Barjanji Ad-Dibai, yaitu syair ya, ungkapan perasaan cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Yang terakhir, yang kelima, peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Nah, sebentar lagi ya, bulan depan kita akan memperingati Isra Mi'raj. Masih ingat pelajaran tauhid? Nabi Muhammad SAW diisrokan, diberjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ratusan kilometer hanya dalam satu malam. Setelah di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diberangkatkan naik ke langit. Ya, menembus langit, 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling ujung dan bertemu dengan Allah. Diperintahkan apa? Diperintahkan sholat 5 waktu. Itu sudah di pelajaran tauhid ya. Nah, kali ini ya Isra Mi'raj itu biasanya diperingati dengan peringatan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, selanjutnya agama yang kedua ya, hari besar keagamaannya. Makanya ini umat Islam paling banyak liburnya nih, merah tanggalnya ya di kalender itu.
Akhirnya menghormati perayaan agama Islam. Selanjutnya agama Kristen, ya. Agama Kristen, ya, menghormati, ya, yang hari keagamaannya yaitu adalah hari Natal. Hari Natal. Nah, biasanya kalau di pertokoan, ya, itu kalian jumpai berbagai macam pernak-pernik Natal. Misalkan ada apa? Ada boneka salju, ada tokoh Sinterklas, ada pohon cemara gitu yang dihias. Itu adalah simbol-simbol Natal. Natal apa sih? Natal itu artinya hari kelahiran, ya, Nabi Isa alaihissalam. Menurut umat Islam, menurut agama Kristen adalah kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita hormati, ya, teman-teman kita, tetangga kita yang merayakannya. Yang kedua, hari Paskah. Dan yang ketiga, kenaikan Isa al-Masih. Oke. Nah, Kristen ini di Indonesia ada dua, ada Kristen Protestan. Biasanya dinamakan Kristen saja. Yang kedua ada Kristen Katolik. Ya, yang nomor 3 Kristen Katolik. Sama. Kristen Katolik itu hari besar keagamanya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Natal, hari Natal, kemudian hari Paskah, dan hari kenaikan Isa al-Masih. Sama, ya. Baik, selanjutnya agama yang keempat yang ada di Indonesia itu adalah agama Hindu, ya. Hari besar keagamanya agama Hindu. Yang pertama adalah Nyepi. Nyepi itu menyendiri. Ya, kalau di daerah Bali, di Pulau Bali, biasanya hari Nyepi itu semua aktivitas ditiadakan. Orang-orang mengurung diri di rumah, ya, tidak menyalakan TV, tidak menyalakan lampu, ya, listrik tidak dinyalain, sepi, tidak boleh ada suara, ya. Umat Islam yang di Bali juga menghormati dengan tidak menggunakan pengeras suara ketika adzan berkumandang, ya. Nah, ini dalam rangka menghormati tetangga yang sedang mengadakan ibadah Nyepi. Tidak ada yang jalan-jalan di depan rumah kecuali ada petugas keamanan, ya, pengecualian petugas keamanan hari raya Nyepi. Kemudian hari raya Galungan dan hari raya Kuningan ini diperingati oleh umat Hindu, ya, umat Hindu. Selanjutnya agama yang kelima yang Indonesia yang diakui adalah agama Buddha, ya. Hari besar keagamaan agama Buddha adalah hari Waisak, ya. Hari Waisak. Kemudian hari Asada dan hari Katina, ya. Katina. Nah, 3 hari besar keagamaan di agama Buddha, ya. Selanjutnya terakhir yaitu agama Konghucu. Nah, agama Konghucu hari besar keagamaannya adalah Imlek. Coba lihat di kalender kamu nih, sekarang tanggal berapa? Iya, sekarang tanggal 3 Februari. Nanti tanggal 12 Februari, lihat kalendernya itu merah karena ada perayaan Imlek oleh umat Konghucu di Indonesia. Nah, yang kedua, hari rayanya hari raya Cap Gome, ya. Hari raya Cap Gome. Coba kamu main tuh. Ya, coba lihat. Tapi jaga protokol kesehatan. Lihat di toko-toko perbelanjaan. Banyak pernak-pernik Imlek. Biasanya lampion-lampion merah, ya. Kemudian ada barongsai. Ini ada barongsai. Ini adalah hari besar keagamaan agama Konghucu, yaitu Imlek dan kedua Cap Gome.
Baik, Bapak ulang ya. Agama di Islam, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda. Masjid, gereja, kemudian pura, wihara, kelenteng. Nah, terakhir kita hari ini bahas tradisi keagamaan dan perayaan hari besar keagamaan. Ada tradisinya. Di Islam ada Lebaran Idul Fitri, ada Lebaran Idul Adha, ada Tahun Baru Islam, ada Maulid Nabi, ada peringatan Isra Mi'raj. Di Islam 5 ya. Kalau di Kristen, Katolik, dan Protestan ada hari Natal, ada hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Ada 3. Kalau di agama Hindu, ada apa aja? Ada hari raya Nyepi, ada hari raya Nah, ya. Kemudian di agama Buddha, ada hari raya Waisak, ya. Ada peringatan apa? Iya. Selanjutnya di terakhir agama Konghucu yaitu Imlek dan Cap Gome. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam, ya, beragam agama, beragam kebudayaan dan tradisi harus menghormati ya peringatan hari keagamaan yang ada di Indonesia karena mereka itu adalah sama saudara kita. Sikap saling menghormati dengan agama yang lain itu bisa memupuk rasa kesatuan dan kerukunan sehingga kita bisa hidup tentram dan bekerja sama. Baik, sampai di sini pelajaran PPKN mengenai keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Mari kita tutup ya dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilman. Baik. Nah, mari kita tutup ya dan kerjakan tugasnya halaman 70. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.